Time to Anime. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-8, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silakan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin, sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan sosok Usui yang telah menemukan salah satu istrinya, yaitu Hinatsuru, di salah satu rumah bordil kelas bawah. Nah, rumah bordil ini bernama Kirimise, yang dimana tempat ini tidak pernah dikunjungi oleh pelanggan dan hanya ditempati oleh pelacur yang sakit. Nah, di sini Hinatsuru terlihat sangat lemah dan mengatakan kepada Usui agar tidak perlu khawatir dan menyuruhnya untuk segera pergi dikarenakan iblis itu akan segera mengamuk. Lalu Usui mengatakan kepada istrinya, "Kau yakin baik-baik saja?" Dan istrinya pun mengatakan, "Iya, dan maaf aku malah menjadi beban untukmu." Nah, di sini sebenarnya istri Usui sejak dari dulu sudah mengetahui bahwa Oiran Warabime adalah iblis, tetapi dia tidak bisa berbuat sesuatu. Jadi Hinatsuru sengaja meminum racun dan berpura-pura sakit agar dia bisa keluar dari kediaman Koyogoku. Tetapi pada saat ia mau keluar, Oiran Warabime memberinya sebuah selendang yang bertujuan untuk mengamati dan membunuh Natsuru jika ia membuka mulut dan melaporkannya ke Usui. Jadi kesimpulannya di sini Hinatsuru tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu Usui untuk menyelamatkannya. Nah, setelah Usui memberikan obat penawar kepada istrinya, di sini Usui menyuruh istrinya untuk pergi. Lalu Usui bergegas mencari lokasi keberadaan mereka yang sedang bertarung. Namun di sini Usui merasakan hawa keberadaan mereka ada di bawah tanah. Nah, di sini Usui lalu membungkukkan badannya sambil merapatkan telinganya ke tanah. Lalu ia pun mendengarkan suara pertarungan itu. Tanpa berpikir panjang, Usui pun lalu mengeluarkan kedua pedangnya, lalu menggunakan jurus pertama napas suaranya untuk membuat jalan masuk ke terowongan bawah tanah itu. Oke, di scene selanjutnya kita kembali ke pertarungan Tanjiro dengan iblis bulan atas yang bernama Daki, atau lebih dikenal dengan nama Oiran Warabime. Nah, di sini iblis ini merasakan sesuatu yang mengganggu. Ia mendengarkan suara hantaman yang sangat keras, dan tak lain suara itu dihasilkan dari jurus Usui untuk membuat jalan masuk ke terowongan tempat di mana banyak wanita yang disandra oleh Oiran Warabime untuk dijadikan makanannya. Lalu iblis ini pun menanyakan kepada Tanjiro, ada beberapa banyak dari kalian yang datang kemari. Namun Tanjiro di sini berkata tidak akan kuberitahu. Lalu iblis ini mengatakan lagi kepada Tanjiro, "Kalau kau berkata jujur padaku, aku akan membiarkanmu hidup. Dan juga kita sedang bertarung, dan ternyata pedangmu sudah mulai terkikis. Siapapun yang membuat pedang itu, pasti dia seorang pandai besi yang sangat buruk." Lalu Tanjiro mengatakan, "Tidak, yang membuat pedang ini adalah orang yang hebat. Ia seorang pandai besi yang sangat terampil." Nah, dengan wajah kusamnya di sini iblis bulan ini lalu membalas perkataan Tanjiro, "Kalau begitu kenapa pedangmu terkikis begitu anak bodoh, dan tubuhmu juga sudah mulai gemetaran? Kau membuatku muak. Aku akan membunuhmu dengan seranganku selanjutnya." Namun di sini Tanjiro berpikiran, sebuah pedang yang rusak itu disebabkan oleh penggunanya. Itu adalah salahku. Mungkin aku benar-benar tidak bisa menguasai jurus napas air, karena jurus itu tidak cocok buatku. Aku tidak bisa menjadi pengguna napas air seperti Orokodoki dan Tomioka, tetapi aku bisa menciptakan serangan yang lebih kuat dengan tarian Dewa Bara Api, karena itu lebih cocok dengan tubuhku. Tapi karena kekuatannya yang sangat besar, aku tidak bisa menggunakannya untuk jangka waktu yang lama. Namun sekarang seharusnya sudah berbeda. Aku harusnya bisa menggunakannya. Karena itulah aku berlatih dengan sangat keras. Lalu di sini Tanjiro teringat semangat api Rengoku yang memicu ia untuk mengeluarkan jurus napas mataharinya. Nah, seketika itu Tanjiro langsung menyerang iblis itu dan langsung memotong selendang iblis itu dengan sangat mudah.
Melihat gaya berpedang Tanjiro berubah dan gerakannya lebih tajam dari sebelumnya, di sini iblis bulan ini nampak heran dengan perubahan Tanjiro. Namun peningkatan yang dilakukan Tanjiro ini tidak ada apa-apanya di depan iblis bulan atas ini, karena serangan flame milik Tanjiro dapat dihindari dengan sangat mudah. Dan iblis ini sudah mengetahui kelemahan jurus Tanjiro ini, karena tarian Dewa Bara Api yang belum sempurna yang dikeluarkan Tanjiro hanya berfokus pada gerakan menghindar dengan menggunakan perputaran rotasi yang sangat cepat. Nah, semakin hebat penglihatan lawanmu, semakin besar kemungkinan lawanmu tertipu oleh gerakan itu. Nah, seketika itu Tanjiro langsung berada di belakang iblis bulan ini dan bersiap-siap untuk memotong leher iblis ini. Dan akhirnya iblis bulan ini menunjukkan celah dan Tanjiro memiliki kesempatan yang sangat kecil. Namun di balik semua itu, iblis ini sangat tenang dan ternyata serangan Tanjiro di mata iblis ini sangat lambat dan membuat kesempatan Tanjiro untuk memotong leher iblis ini hilang. Nah, akibat serangan Tanjiro yang dipatahkan oleh iblis itu, Tanjiro lagi-lagi terhempas dengan jarak yang cukup jauh. Dan ternyata efek menggunakan jurus tarian Dewa Bara Api dalam jangka waktu yang lama membuat otot tubuhnya terasa kaku dan rasa lelah yang bertumpuk. Jadi Tanjiro di sini harus menjaga aliran napasnya agar tetap stabil dengan menggunakan teknik pernapasan penuh untuk menjaga staminanya. Nah, Tanjiro yang masih tergeletak di tanah tiba-tiba mendapat serangan balasan dari iblis ini. Namun serangan itu berhasil dihindari dan mereka berdua pun saling melancarkan serangan bertubi-tubi. Dan Tanjiro pun berpikiran bahwa selendang iblis ini tiba-tiba menjadi keras seperti pedang. Meskipun bisa melihat celah, namun celah itu langsung hilang akibat serangan Tanjiro terlalu lambat. Jadi Tanjiro memutuskan agar membuat dirinya semakin panas, lebih panas dari dirinya sekarang. Lalu di sini Tanjiro pun mengingat kembali sewaktu di penginapan kupu-kupu. Ia mengalami perubahan tubuh yang sangat aneh setelah menggunakan tarian Dewa Bara Api untuk melawan iblis Enmu. Di sini Kyoko-chan, salah satu perawat di penginapan kupu-kupu ini, mengatakan kepada Tanjiro kalau demamnya belum turun dan ia berniat memberitahukan hal ini kepada Shinobu. Tetapi di sini Tanjiro menyuruh Kyoko-chan agar merahasiakan hal ini dan juga Tanjiro merasa baik-baik saja dengan suhu tubuhnya. Namun Kyoko-chan nampak heran karena suhu tubuh Tanjiro sampai 38 derajat sama seperti kemarin dan 2 hari yang lalu. Nah, melihat tubuh Tanjiro yang terus terserang demam setinggi ini, Kyoko-chan merasakan ada hal yang aneh dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap Tanjiro. Sehingga ia bermaksud untuk melaporkannya kepada Shinobu yang seharusnya bisa mengatasi hal ini. Lalu Tanjiro pun mengatakan sesuatu kepada Kyoko-chan bahwa meskipun suhu tubuhnya setinggi itu, aku merasa baik-baik saja. Aku bisa menggunakan jurus dari tarian Dewa Bara Api dalam jangka waktu yang lama. Aku mungkin bisa jadi lebih kuat. Jadi ia menyuruh Kyoko-chan untuk merahasiakan hal ini dari Shinobu. Oke, setelah mengingat hal yang terjadi di beberapa bulan yang lalu, kita kembali ke pertarungan Tanjiro melawan iblis bulan atas yang bernama Daki. Nah, seketika itu Tanjiro dihempaskan lagi oleh iblis ini setelah melakukan serangan. Lalu iblis ini mengatakan kepada Tanjiro, kau lebih keras kepala dari yang kuduga. Ini sangat menarik. Nah, mendengarkan perkataan itu Tanjiro tiba-tiba berteriak, aku bisa melawan iblis bulan atas. Aku menggunakan tarian Dewa Bara Api dan aku tidak bisa berhenti menggunakannya. Aku akan menang. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku yang tersisa dan menang. Demi untuk melindungi nyawa orang lain. Tidak akan kubiarkan keraguan menguasai diriku lagi. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain merasakan pengalaman menyedihkan seperti yang kami rasakan. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 9 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.